Jadi kami dari kelompok 10 dengan anggota Bramatio Manjin, Ciko Christian, Reja Andi Pratama, dan saya sendiri Rafael Bunga yang akan mempresentasikan hasil proyek data mining kami tentang deteksi anomali konsumsi listrik rumah tangga. Jadi datasetnya sendiri kami itu menggunakan household energy consumption with weather data, yang mana weather data ini nggak bakal kepake nanti. Ada total sekitar 600-an ribu data di datasetnya. Datanya lagi nanti tuh akan diagregasikan jadi menjadi 10.234 data per jam. Untuk mengidentifikasi anomalinya sendiri, kami itu menggunakan Z-score, terus interquartile range, dan isolation forest. Untuk output akhirnya nanti kami akan membandingkan ketiga metodenya dan akan menunjukkan visualisasi anomalinya. Untuk datasetnya tersendiri itu kami punya fitur, ada 3 fitur. Yang pertama itu active power, yaitu daya aktif. Satuannya tuh kilowatt, nilainya tuh berkisar antara 47 kilowatt sampai 960-an kilowatt. Yang kedua itu voltage atau tegangan listrik. Satuannya volt, sekitaran 120 sampai 123 volt. Dan yang ketiga itu ada current atau arus listrik. Satuannya ampere, kisarannya 2 sampai 5 ampere. Jadi ada 3 fitur yang kami gunakan. Untuk datanya sendiri itu sudah diambil dari 2022 bulan Novembernya sampai Januari 2024. Jadi sekitar kurang lebih 1 tahun lah. Lebih dari 1 tahun. Terus untuk penjelasan algoritmanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Oke, Baik, terima kasih. kita selesaikan. Jadi lanjut itu untuk penjelasan algoritmanya di sini kami menggunakan 3 metode deteksi anomali dengan filosofi yang berbeda. Yaitu yang pertama Z-score, di mana prinsipnya jarak dari rata-rata dalam satuan standar deviasi, yang dimana kelebihannya itu sederhana, cepat, mudah, dan juga mudah diinterpretasi. Lalu untuk kekurangannya sendiri dia sensitif terhadap distribusi data uh, untuk data dengan min tinggi. Yang kedua yaitu AQR atau interquartile range, yang dimana prinsipnya berdasarkan persentil data. Lalu untuk kelebihannya sendiri dia robust terhadap outlier, tidak butuh asumsi distribusi normal. Lalu untuk kekurangannya sendiri dia tidak mempertimbangkan time series pattern. Lalu yang ketiga, isolation forest, machine learning, yaitu prinsipnya sendiri anomali mudah diisolasi dalam random partition tree. Yang dimana kelebihannya multivariate, 3 fitur sekaligus, dan tidak perlu training label. Untuk kekurangannya sendiri, dia parameter kontaminasinya sulit ditentukan. Untuk pertama, import sendiri ya bisa lihat. Untuk importnya sendiri ada untuk install libraries, yaitu lalu standar scaler. Untuk normalisasi data ada isolation forest. Untuk anomaly detection lalu ada warning filter untuk menyembunyikan warning agar yang tidak penting agar outputnya bersih. Untuk SL2 nya sendiri yaitu OneDrive download dataset, yang dimana dia melakukan loading dataset dari Google Drive sendiri gitu. Yang dimana dataset originalnya di sini 605.260 data dengan data point tuh 18 kolom. Lalu dia memiliki timestamp detail sampai menit sini. Memori size-nya 144,7 MB. Set index ke date untuk time series operation. Lalu lanjut, sel 3-nya itu data aggregation dan cleaning, yang dimana sel 3 di sini itu dia mengagregasi data menjadi per jam dan membersihkan itu.
Oke, sini ada resample yang dimana dia mengagregasi data, lalu min sini rata-rata nilainya, fill and method di sini dia forward fill untuk missing value-nya. Lalu di sini hasilnya di sini 10.234 data point per jam itu dari 605,260 data per menit tadi. Lalu di sini dia menggunakan 3 fitur utama, active hour, voltage, dan current. Dan kira-kira inilah data yang akan dianalisis untuk anomali untuk program anomali kami ini. Selanjutnya akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, selanjutnya adalah implementasi algoritma dan hasilnya. Bisa di-scroll ke bawah. Nah, di sini pertama-tama itu ada Nah, jadi sel yang ini dia mengimplementasikan Z-score untuk deteksi anomalinya. Nah, di sini ada formula atau rumus dari Z-score-nya, yaitu Z sama dengan X dikurang mean dibagi STD def. Nah, untuk setiap data point di active power itu dihitung seberapa jauh dari mean dalam satuan STD def. Mean active power-nya itu kisaran 250 kW. Sedangkan untuk STD-nya sendiri itu adalah 220 kW. Nah, untuk threshold-nya sendiri itu adalah 3, yang berarti anomali jika nilai melebihi mean, yaitu 3 dikali STD def. Nah, hasilnya sendiri bisa dilihat itu adalah 126 anomali atau sekitar 1,2% dari total data. Nah, contoh anomali lainnya itu konsumsi tiba-tiba naik ke 969 kW atau 4 kali rata-ratanya. Interpretasinya sendiri yaitu kemungkinan ada appliance besar menyala seperti AC atau pemanas air. Kemudian di bawahnya selanjutnya itu ada EQR method. Bisa di agak ke atas sedikit. Nah, di bawah fungsi detect Z-score itu ada detect IQR. Nah, jadi dalam algoritmanya ini Q1 atau persentil ke 25 yaitu 78,45 kW, yaitu sekitar 25% dari data di bawah. Sedangkan Q3 yaitu persentil ke 75 yaitu 401,23 kW, yaitu sekitar 75% data di bawah ini. Nah, EQR itu diambil dari pengurangan Q3 dikurang Q1. Hasilnya adalah 322,78 kW, yaitu penyebaran tengah. Nah, untuk bounce-nya yaitu rumusnya Q1 dikurang 1,5 dikali IQR sampai Q3 ditambah 1,5 dikali IQR. Hasilnya sendiri adalah 334 anomali atau 3,3% lebih banyak dari Z-score. Lalu interpretasinya EQR ini lebih sensitif dengan batas bawahnya itu negatif atau tidak realistis untuk kilowatt. Nah, jadi EQR ini termasuk lebih banyak outlier yang borderline. Selanjutnya di bawahnya itu adalah isolation forest. Nah, untuk sel ini dia mengimplementasikan isolation forest yaitu algoritma machine learning. Nah, kenapa isolation forest ini berbeda? Yang pertama itu karena dia multivariate, yang dimana dia menggunakan 3 fitur sekaligus, yaitu dia tidak hanya menggunakan active power, tapi dia itu mempertimbangkan kombinasi daya ditambah tegangan dan ditambah arus.
Contohnya daya tinggi dengan arus rendah itu artinya anomali karena tidak konsisten. Lalu ada standar scalar juga di dalam isolation forest ini. Nah, sehingga semua fiturnya itu bisa dalam skala yang sama. Untuk outputnya sendiri itu ada 512 anomali, yaitu sekitar 5% data itu adalah anomali dari totalnya tadi. Untuk perhitungannya sendiri itu 5% dikali 10.234 data, yang dimana itu dia agak berbeda dengan Z-score dan IQR, yang dimana isolation forest ini dia lebih tinggi hasilnya atau persentasenya. Bagian bawah. Nah, untuk bagian bawah ini adalah plot dari atau visualisasi dari Z-score, IQR, dan isolation forest-nya. Nah, jadi selnya ini tuh dia membuat visualisasi perbandingan dari ketiga metode tadi dalam 4 panel. Bisa langsung ditunjukkan untuk visualisasinya di full screen. Nah, ini untuk visualisasinya ada Z-score, IQR, lalu isolation forest, dan perbandingan dari ketiga metodenya. Nah, untuk Z-score itu bisa dilihat dia yang paling ketat, yaitu dengan 1,2% anomali. Lalu IQR itu dia visualisasinya lebih lembut, dengan 3,3% anomali. Lalu isolation forest itu yang paling liberal, dengan 5% anomali. Nah, untuk perbandingannya bisa dilihat, ketiga metode ini tuh dia mendeteksi anomali di waktu yang sangat berbeda. Oke, jadi tadi terakhir sampai di penjelasan untuk visualisasinya, lalu sekarang akan dilanjutkan untuk uh, hasil final atau hasil akhirnya. Penjelasan untuk hasilnya akan dijelaskan oleh teman saya, silakan. Baik, izinkan saya mengambil alih. Di sini kita akan mengetahui bagaimana hasil dari sebuah deteksi anomali yang terdiri dari 3 metode, yaitu Z-score, IQR, dan isolation forest atau IF. Nah, yang pertama dari yang sudah kita ketahui, di sini kami menggunakan 3 metode, yaitu Z-score yang mana mendeteksi 126 data anomali atau kurang lebih 1,2%. Kemudian IQR yang mendeteksi 334 data, kurang lebihnya yaitu 3,3%. Dan IF itu mendeteksi paling banyak, yaitu kurang lebihnya 5% data. Yang dimana perbedaan ini muncul karena 3 metode menggunakan prinsip berbeda dalam mendeteksi anomali. Insight dari hasil deteksi kami pada hari ini, yang pertama adalah jumlah anomali memang kecil, tapi penting. Yaitu walaupun anomali hanya 1-5%, anomali ini menunjukkan penggunaan listrik yang tidak wajar. Karena itu bisa merusak alat-alat di rumah atau tidak sesuai dalam penggunaan daya. Kemudian terdapat pola dalam gambar visualisasi tadi, yang dimana bisa kita lihat anomali itu terjadi paling banyak pada saat jam-jam sibuk seperti pagi dan malam, saat perangkat rumah banyak digunakan. Kemudian insight ketiga yaitu isolation forest memberikan informasi paling lengkap karena metode ini memeriksa hubungan antara 3 fitur utama yaitu daya, tegangan, arus, sehingga dapat menangkap anomali pola bukan hanya nilai ekstrim tunggal. Baik, lanjut. Manfaat dari Practice Insight ini nantinya itu bisa membantu berdasarkan dataset kami yang dimana menggunakan dataset rumah tangga. Berarti Insight ini bisa membantu rumah tangga untuk menghemat energi dengan menyarankan penggunaan alat listrik bergantian. Kemudian membantu PLN untuk mendeteksi gangguan jaringan atau potensi pencurian dari pola konsumsi tidak wajar. Nah, rekomendasinya mungkin untuk pemilik rumah berdasarkan dataset yang kami gunakan tadi, gunakan
Seperti contohnya menyalakan alat listrik besar yang besar dayanya itu secara bergantian supaya tidak terjadi lonjakan daya. Terus kesimpulannya itu data menunjukkan anomali sekitar 1,2% sampai 5% selama 14 bulan adalah angka yang wajar untuk sistem listrik rumah. Kemudian metode Z-score itu cocok untuk deteksi cepat. IQR itu untuk laporan yang mudah dipahami dan isolation forest untuk analisis pola kompleks. Yang dimana dari ketiganya itu kami sarankan semua untuk digunakan secara bersamaan agar semuanya saling melengkapi. Mungkin demikian kesimpulan dan insight yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Reja. Oke. Jadi kira-kira sekian untuk project anomaly detection dari kelompok kami. Untuk anomaly detection kayak gitu aja. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.